Mekanisme persalinan normal. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian pergerakan untuk melewati panggul yang terdiri dari engagement. Jadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin, biasanya kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nulipara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun pada multipara, beberapa nulipara engagement tidak terjadi setelah persalinan dimulai. Kedua, disken. Disken terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Disken atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi pundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Dengan sumbu jalan lahir, sinklitismus, yaitu ketika sultura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, asinklitismus anterior, kepala janin dekat ke arah promontorium sehingga os parientalis lebih rendah. Yang ketiga, asinklitismus posterior, ketika janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Yang ketiga, fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks dinding panggul dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh satu, persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. 2. Letak leher bukan di garis tengah tapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. 3. Terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin untuk mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Nah, untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir. Yang keempat, putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica setiap kali terjadi kontraksi. Kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima, ekstensi. Kepada kepala janin mencapai perinem, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perinem. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Yang keenam, putaran paksi luar atau external rotation. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksipus anterior. Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Rotasi eksternal terjadi menyertai rotasi internal bahu bayi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis.